Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, halo teman-teman kita semuanya, selamat malam. Oke, aku izin perkenalan dulu. Perkenalkan, aku Rafika Kentan Panada. Di sini aku sebagai salah satu speaker yang akan uh, menjelaskan kepada kalian materi tentang apa sih peran pemuda dalam teknologi dan inovasi. Ini kita mau nunggu berapa orang lagi atau mau langsung? Ayolah yang join paling gak 20 orang. Bentar, mamaku lewat. Oke. Gimana? Enggak, punya aku sinyalnya bagus kok. Bagus, punya aku semuanya bagus. Oke. Oke, lancar kok. Oke, teman-teman semuanya bisa mendengarkan materi yang aku sampaikan ya, karena ini bakal keluar di nanti persoalan yang ada di giveaway-nya. Kalian yang bisa jawab, insya Allah dapat gitu. Oke, aku akan menjelaskan apa sih peran pemuda. Yang pertama kita akan membicarakan apa itu pemuda. Jadi pemuda itu memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan teknologi dan inovasi. Nah, kita sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber energi dan juga ide-ide baru. Kita tuh salah satu sumber energi dan juga pemilik ide-ide baru yang sangat dibutuhkan dalam dunia yang terus berubah. Agak noise bingung. Dwi sama punya aku kedengaran jelas kan? Nggak dengung kan? Oh, ini kok ada yang bilang bingung. Aku ulang ya. Oke, jadi ya disimak ya. Ini jadi pemuda memiliki peran yang sangat penting dalam kemajuan teknologi dan inovasi. Nah, kita sebagai generasi muda merupakan salah satu sumber energi dan juga sumber dari ide-ide baru yang sangat dibutuhkan dalam dunia, gitu. Nah, dengan keterampilan digital dan stabilitas yang tinggi, pemuda dapat berkontribusi secara signifikan dalam menciptakan solusi teknologi yang inovatif gitu. Jadi kita ini sebagai pemuda punya dua keterampilan, yaitu digital dan adaptabilitas gitu. Nah, kenapa? Karena kita ini kan di sini kita akan membahas tentang peran pemuda dalam teknologi dan inovasi. Jadi kita harus memiliki keterampilan dalam hal digital, penggunaan sosmed, penggunaan teknologi saat ini, device dan lain sebagainya, kita harus memahami itu. Nah, terus apa sih yang udah pemuda kontribusikan dalam teknologi? Itu ada 3 hal. Jadi yang pertama ada pengembangan startup. Startup itu semacam perusahaan kecil yang dikembangkan oleh anak-anak muda. Sebagai contoh nih, saya mengambil contoh dari pendiri Facebook. Pendiri Facebook itu bernama Mark, yang dia itu mendirikan Facebook itu pada saat dia masih kuliah. Nah, dia yang saat itu masih muda sudah sukses mendirikan Facebook yang bermanfaat bagi orang-orang dari seluruh dunia. Gitu, menghubungkan komunikasi antar orang, antar negara, antar wilayah dari seluruh dunia. Itu adalah contoh dari pengembangan startup gitu. Lalu yang kedua, ada yang namanya penelitian dan pengembangan. Nah, pemuda itu terlibat dalam penelitian yang menghasilkan penemuan baru dalam bidang teknologi. Semisal, saat ini kita tahu ada yang namanya teknologi AI, yaitu kecerdasan buatan.
itu kan saat ini benar tersebar ya Kak ya, yang udah kuliah pasti tahu nih. Kakak di sini yang udah kuliah pasti tahu lah yang namanya pengembangan teknologi AI, kecerdasan buatan yang kita gunain buat ngerjain tugas. Itu di situ kita bisa nanyain apapun, bahkan bisa ngajak ngobrol juga gitu. Nah, di penelitian dan pengembangan ini kita nggak cuman mencontohkan kecerdasan buatan AI, tapi ada juga bioteknologi dan juga energi terbarukan gitu. Lalu kontribusi pemuda dalam teknologi yang ketiga itu ada penggunaan media sosial dan komunikasi digital. Apa sih itu? Jadi gini, pemuda memanfaatkan media sosial untuk inovasi dalam pemasaran, komunikasi, dan advokasi sosial. Seperti kita saat ini nih, sebagai seorang duta kepemudaan. Kita itu kan menggunakan sosial media bukan cuma untuk main-main saja, tapi kita menggunakannya untuk advokasi sosial, untuk memasarkan. Memasarkan apa? Konten-konten yang udah kita bikin ini loh selama kita menjadi duta, kita bikin konten, kita menyiarkan kepada mereka tentang keseharian kita, tentang tips-tips memiliki attitude yang baik kayak gitu dan sebagainya yang udah kita buat. Lalu itu kan tadi tentang teknologi ya. Lalu sekarang kita lanjut peran pemuda di dalam menginovasikan teknologi tersebut. Nah, apa aja sih? Kita juga membaginya menjadi 3. Yang pertama ada pengembangan aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile. Apa aja sih pengembangan aplikasi mobile? Ya salah satunya dengan platform Instagram. Untuk stalkers. Oh, boleh bisa. Jadi aplikasi mobile itu salah satunya adalah adanya platform Instagram yang didirikan oleh Kevin Systrom dan Mike Krieger. Itu merupakan salah satu perkembangan dari aplikasi mobile. Lalu yang kedua ada e-commerce dan vintage. Apa sih itu? Jadi kalau e-commerce dan vintage adalah pemuda berperan dalam mengembangkan platform e-commerce dan teknologi finansial yang memudahkan transaksi dan akses keuangan. Contohnya ada Gojek, ada Grab, ada Shopee, terus ada apa lagi tuh? Ada apa lagi Kak kira-kira Kak? Kalau di Semarang tuh biasanya ada yang namanya Maxim buat pesan-pesan taksi online kayak gitu. Terus juga apalagi ya, Dana, OVO itu juga termasuk gitu. Lalu yang terakhir ada game dan hiburan digital. Jadi di dalam perkembangan teknologi yang diinovasikan oleh para pemuda ada yang namanya industri game dan hiburan digital yang mempengaruhi inovasi pemuda seperti perusahaan game Mojang yang menciptakan Minecraft. Nah, lalu sebagai pemuda yang mengembangkan teknologi dan inovasi, kita itu kan perlu yang namanya pendidikan dan juga pelatihan ya teman-teman. Jadi nggak semerta-merta kita nggak semerta-merta kita menggunakan teknologi itu tanpa tahu didikannya dulu gitu. Jadi di dalam perkembangan teknologi ada yang namanya pendidikan dan pelatihan. Nah, pendidikan yang diperlukan itu ada sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Ada 4. Sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Ini penting dalam hal pendidikan dalam perkembangan teknologi. Nah, pendidikan dalam bidang STM ini sangat penting untuk mempersiapkan pemuda menghadapi tantangan teknologi di masa depan. Oke, jadi kita perlu yang namanya sains, teknologi, engineering, dan mathematics. Itu sangat diperlukan. Lalu yang kedua ada pelatihan keterampilan digital. Program pelatihan keterampilan digital membantu pemuda mengembangkan kemampuan yang relevan dalam dunia kerja yang modern. Salah satunya kita bisa melihat saat ini banyak banget selebgram terus tiktokers yang menggunakan keterampilan mereka dalam membuat konten-konten.
Jadi mereka bekerja dalam dunia yang modern. Nah, itu salah satu pengembangan dari kemampuan keterampilan digital. Lalu selain itu, ada juga tantangan nih yang dihadapi para pemuda dalam mengembangkan teknologi. Ada dua hal. Yang pertama, akses teknologi yang terbatas. Kita kan nggak bisa memungkiri kalau semua orang itu pasti ada beberapa yang tidak mempunyai akses, entah dalam kesulitan ekonominya atau kadang mereka tinggal di daerah yang susah sinyal. Itu kan tidak memungkiri bahwa ada yang kesulitan dalam mengakses teknologi gitu. Nah, kita perlu nih adanya pendidikan yang berkualitas di daerah kita gitu. Nah, itu sebabnya ada tantangan yang dihadapi, salah satunya adalah akses teknologi yang terbatas. Lalu yang kedua, nggak cuma akses teknologi yang terbatas nih teman-teman, jadi ada juga yang ketimpangan gender dalam teknologi. Di sini tertulis bahwa perempuan seringkali kurang terwakili dalam bidang teknologi dan inovasi. Mungkin kita bisa melihat tadi berdasarkan contoh-contoh yang udah aku kasih dari pendiri Facebook, pendiri Instagram, itu kebanyakan kan laki-laki. Karena mungkin bisa dibilang laki-laki itu lebih jago dalam hal engineering, jadi mereka lebih cerdas dalam perkembangan teknologi dibandingkan perempuan. Itulah tantangan yang dihadapi dalam perkembangan teknologi ya teman-teman. Seperti itu. Oke, untuk selanjutnya ada alasan-alasan mengapa anak muda memerlukan teknologi dan inovasi. Ini dijelaskan oleh Mbak Dwi, silahkan.